dan sejenisnya diverifikasi dan validasi ulang ya, atau di delete atau dihapus. Kemudian yang dinyatakan lolos ya, tentunya untuk jabatannya adalah kecuali dari jabatan yang tidak termasuk dalam pendataan non ASN. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini sudah rilis yaitu data final pendataan non ASN 2022 untuk tenaga honorer semua kategori ya. Yang mana di sini sudah mulai rilis untuk daftar nama siapa saja yang lolos pendataan non ASN tahun 2022 dan siapa yang tidak lolos ya. Nah, berikutnya nanti kita bisa mengetahui apakah kita itu lolos ataukah tidak. Bagaimanakah cara untuk mengeceknya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kali ini kita akan berbagi kembali informasi terkait tentang tindak lanjut dari pendataan non ASN tahun 2022. Tentunya teman-teman sobat tenaga honorer, baik itu guru honorer maupun juga tenaga teknis, ini sudah mengikuti alur dan juga mekanisme untuk pendataan non ASN tahun 2022, yang mana saat ini sudah masuk dalam tahap prafinalisasi. Kemudian pada saat prafinalisasi, teman-teman bisa mengecek yaitu pada link pengumuman BKN maupun juga pengumuman instansi. Nah, setelah sebelumnya di sini kita mengetahui daftar nama kita ini ternyata masuk di sana. Nah, berikutnya terdapat siaran pers terbaru dari BKN, yaitu adanya perintah untuk melakukan verifikasi dan juga validasi ulang bagi teman-teman honorer yang ternyata inilah untuk jenis jabatannya tidak sesuai dengan tujuan pendataan non ASN. Yang mana dari surat edaran BKN yaitu tertanggal 7 Oktober 2022 mengenai jabatan yang tidak sesuai dengan pendataan non ASN, tentunya inilah sudah disampaikan kepada masing-masing pemerintah daerah ya maupun juga instansi. Ini adalah untuk jenis jabatan yang tidak boleh untuk ikut pendataan non ASN. Nah, ini teman. Nah, selanjutnya di sini sudah muncul atau sudah diumumkan untuk hasil finalnya, siapa saja yang masuk dalam pendataan dan siapa yang tidak termasuk atau dihapus dari pendataan aplikasi BKN ini, teman-teman. Sebagai contohnya di sini yang sudah mengumumkan untuk hasil final dari pendataan non ASN yang sudah disesuaikan dengan perintah BKN untuk melakukan verifal ulang, ini adalah di BKD daerah Magetan, teman, yaitu BKD Kabupaten Magetan. Di sini sudah diumumkan yaitu pengumuman tentang uji publik pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan setelah dilakukan verifikasi dan juga validasi ulang tanggal 17 Oktober kemarin. Tentunya teman-teman entah dimanapun instansinya, di daerah manapun, nanti caranya juga sama untuk mengeceknya. Silahkan teman-teman berkunjung pada website masing-masing BKPSDM ya atau BKD. Nah, di sini nanti akan mendapatkan informasi yang seperti ini. Berikutnya nanti akan disampaikan yaitu pengumuman tentang uji publik pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten, kota atau provinsi ya, yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lah merupakan data final setelah diverifikasi dan juga divalidasi ulang ya pertanggal 17 Oktober. Kemudian nanti berikutnya akan disampaikan dalam bentuk pengumuman yang seperti ini. Ya, mana sebagai contohnya kalau misalkan di daerah Magetan ini adalah uji publik tentang tenaga non ASN yang sudah final dan sudah divalidasi ulang. Berikutnya nanti siap dikirim ke BKN dan juga disertai dengan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini teman, nanti kita bisa unduh di sini untuk mendapatkan daftar nama kita. Apakah kita lolos pendataan ataukah tidak. Nah, di sini adalah merupakan surat pengumuman yaitu untuk menindaklanjuti surat dari PLT BKN nomor sekian tertanggal 7 Oktober 2022 perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah dan juga menyusuli pengumuman sebelumnya terkait tentang revisi uji publik ya. Yang mana di sini terkait ini sebelumnya telah dilakukan revisi uji publik pendataan non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Maka disampaikan bersama dengan surat edaran ini yaitu dalam rangka menjaga validitas akuntabilitas pendataan sesuai dengan surat PAN RB yang telah diterbitkan sebelumnya, maka instansi termasuk juga Magetan ini melakukan verifikasi dan validasi lagi ya terhadap kesesuaian data-data yang telah diinput melalui laman sistem aplikasi pendataan non ASN. Kemudian merujuk pada surat Deputi SDM PAN RB
tertanggal 7 Oktober tentang nomenklatur jabatan dalam pendataan non-ASN. Ini disampaikan bahwa masih terdapat beberapa jabatan termasuk pengemudi, kemudian tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan juga sejenisnya. Nah, ini yang tidak sesuai dengan surat PAN RB tertanggal 22 Juli 2022. Jadi dapat dipastikan bagi teman-teman di sini nanti ketika mengecek, kalau misalkan teman-teman itu tidak termasuk dalam kategori tenaga honorer yang lolos di pendataan ASN, itulah teman-teman yang termasuk dalam jabatan ini ya. Teman-teman yang termasuk dalam jabatan pengemudi, kemudian tenaga kebersihan atau cleaning service, kemudian juga satuan pengamanan dan juga sejenisnya. Ini adalah tidak termasuk dalam kategori tenaga non-ASN yang didata untuk pendataan non-ASN ini. Nah, selanjutnya di sini terkait sebagaimana pada angka nomor 12 ini, maka Pemkab Magetan ini melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga non-ASN yang ada di wilayahnya. Nah, jumlah tenaga non-ASN sebelum dilakukan verifikasi dan validasi ulang ini adalah ada 2.776 orang. Kemudian untuk jumlah jabatan pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya diverifikasi dan validasi ulang ya, atau di-delete atau dihapus. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori jabatan-jabatan non-ASN pengemudi, kemudian tenaga kebersihan dan juga tenaga satuan pengamanan, maka di sini dihapus dari aplikasi pendataan non-ASN ini sejumlah ada 867 orang. Inilah daftar yang dihapus, inilah seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman nggak menemukan datanya, inilah dikarenakan memang pada dasarnya nomenklatur jabatan kita itu tidak sesuai dengan tujuan pendataan non-ASN. Di antaranya adalah pengemudi, kemudian tenaga kebersihan dan juga satuan pengamanan, teman-teman. Nah, berikutnya di sini tentunya nanti teman-teman bisa mengecek ya informasi selengkapnya pada web masing-masing instansi. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian yang ketiga, jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Magetan ini setelah dilakukan verifikasi validasi orang ini ulangnya menjadi 1.909 orang, teman-teman. Nah, adapun daftar namanya inilah terlampir di lampiran 1. Kemudian data tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN ini adalah juga terlampir pada lampiran yang kedua. Nah, ini adalah terkait tentang pendataan ASN. Tentunya adalah saat-saat yang paling menentukan untuk hasil prafinalisasi uji publik. Kemudian setelah direvisi lagi, masing-masing daerah sudah memberikan pengumuman lagi. Teman-teman bisa mengecek pada masing-masing web instansinya. Nah, selanjutnya di sini untuk mengeceknya kalian silahkan unduh saja yang ada di masing-masing web instansi. Nah, berikutlah contoh untuk tenaga non-ASN yang sudah didata, baik itu yang lolos maupun yang belum lolos, teman-teman. Inilah daftar tenaga non-ASN yang ada di lingkungan Magetan, kemudian yang dinyatakan lolos ya. Tentunya untuk jabatannya adalah kecuali dari jabatan yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN tadi.